Oh, hi everyone, welcome back. Gimana kabar kalian? Ya, kali ini kita akan bahas makhluk kripti lagi, tapi dari wilayah Amerika Serikat. Makhluk ini sudah menjadi salah satu cerita urban oleh penebang kayu di Amerika Utara pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Makhluk apa yang kita bahas hari ini adalah Slider Rock Butler. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru di channel ini. Oke, apa itu Sasrock Bolter? Sasrock Bolter adalah makhluk yang menyerupai ikan raksasa dengan panjang sekitar 14 meter dengan estimasi berat, ya kami kurang konfirmasi sih, antara mungkin bisa sekitar 100 ton lebih ya mungkin. Jadi ya kurang dikonfirmasi untuk ukuran berat makhluk ini. Ia diyakini hidup di pegunungan wilayah Colorado, tapi hanya perlu dicatat ya, pegunungan yang bisa menjadi habitatnya itu minimal memiliki kemiringan lebih dari 45 derajat. Jika misalnya tidak memiliki kemiringan yang sudah ditentukan itu, alias tidak lebih dari 45 derajat atau bahkan kurang, ya ibaratnya kurang dari 45 derajat, makhluk ini tidak akan ditemukan. Kemudian makhluk ini memiliki ciri-ciri yang sangat unik. Yang pertama, memiliki kepala yang sangat besar dan mata yang sangat kecil, dan memiliki mulut yang berukuran sangat besar saat dia membuka mulutnya, serta tidak ketinggalan ekor yang berbentuk seperti lumba-lumba atau seperti ikan paus. Tapi bedanya di ujung dari ekor ini terdapat sebuah mirip kail, tapi nggak tahu ini apakah dari tulang ataupun bagian ekor yang dikeraskan itu yang menyebabkan wujudnya seperti kayak kail, yang fungsinya untuk menahan makhluk itu supaya dia tidak meluncur ke bawah. Lalu bagaimana makhluk ini berburu mangsanya? Ya sesuai namanya, Sasrock, ya meluncur. Tapi secara logika ya, makhluk sebesar ini pasti memiliki gaya gesek yang menyebabkan makhluk ini akan pasti meluncur agak lambat kan, ya kan? Tapi tidak, makhluk ini memiliki semacam zat khusus yang akan melumasi bagian bawah perutnya. Jadi makhluk ini akan bisa cepat meluncur ke bawah hingga mendekati mangsanya dan membuka mulutnya, lalu menelan mereka bulat-bulat. Nah, makhluk ini bisa dikatakan sangat sabar menunggu sampai mangsanya berada di depan lintasannya. Kalau sudah, ya dia tinggal meluncur, buka mulutnya, terus menelan mangsanya. Lalu ada keanehan yang setelah makhluk ini berburu adalah, kami secara teknis tidak punya dokumen pasti bagaimana makhluk ini bisa naik ke atas kembali alias ke tempatnya semula. Malahan tidak ada bukti fisik atau bahkan laporan yang menyatakan makhluk ini bisa berjalan naik ke atas. Jadi masih diperdebatkan itu loh, gimana sih makhluk ini naik. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Colorado, sebaiknya lihat deh kalau ada bekas longsoran, mending kalian menjauh dari daerah itu, atau mungkin kalian akan bertemu Sasrock Butler ini. Pasti kalian bertanya, apakah ada laporan terkait penampakannya? Sayangnya laporan tersebut sangatlah minim, bahkan bisa dikatakan ini hanyalah kesaksian dari beberapa orang yang berasal dari penebang kayu ataupun penjelajah hutan setempat. Ya, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan Sasrock Butler ini, tapi laporannya ada, tapi hanya sebatas pengakuan beberapa pihak. Salah satunya adalah John Smith, yang dia mengaku pada tahun 1880 dia pernah melihat makhluk ini meluncur dari atas gunung menuju ke bawah untuk menerkam seekor rusa yang berukuran besar. Ya antara rusa atau mouse, ya tidak tahu juga. Jadi tidak diketahui nih Pak John Smith ini apakah dia melihat betul-betul makhluk yaitu Sasrock Butler ini, atau dia hanya lihat sebuah longsoran biasa. Tapi menurut pengakuannya, dia mengaku bahwa dia melihat makhluk itu berukuran sangat besar dan membuka mulutnya lebar-lebar. Lalu kemudian ada laporan lain yang disebutkan oleh Mary Jones ya.
merupakan seorang turis yang mengaku pada tahun 1920 dia pernah melihat makhluk ini bersembunyi di balik bebatuan. Dia melihat mata makhluk tersebut. Ya, ibaratnya si Mary Jones ini berhasil menemukan makhluk itu di posisi menyamping, alias di sampingnya. Makhluk itu dia melihatnya di posisi samping, bukan di depan. Kalau di depan lain cerita, mungkin dia tidak akan memberikan kesaksian karena sudah ditelan bulat-bulat. Namun sayangnya laporan ini pun juga masih diperdebatkan ya. Apakah kesaksian ini beneran apa hanya sebuah delusi gitu kan, yang disebabkan karena banyaknya faktor yang terjadi di wilayah tertentu kan. Namun ada laporan yang menyangkut makhluk ini terkait hilangnya rombongan turis yang diklaim telah menjadi korban serangan seismik Butler ini. Sayangnya informasi ini sangat diragukan mengingat tidak ada data pasti terkait adanya serangan makhluk ini. Walaupun ada pengakuan dari beberapa pihak bahwa ya makhluk ini beneran ada dan telah memangsa beberapa turis yang berkunjung di wilayah Colorado. Ya, maksudnya di wilayah hutan nasional itu. Bahkan salah satu penjaga hutan ini bisa dikatakan merasa sangat ibaratnya ya agak sedikit kesal ya dengan keberadaan makhluk ini yang tiap hari membuat hutan Colorado menjadi tidak aman ya. Maksudnya wilayah pegunungan Colorado yang harusnya mendatangkan banyak turis, malahan banyakkan yang mau cut duluan gara-gara dimakan makhluk ini. Ya, penjaga hutan ini dia berada di salah satu distrik bernama Round Country antara Otis Beach dan The Lizard Head ya. Dia tuh saya kesal gitu dengan keberadaan Seismik Butler ini, hingga dia memiliki ide untuk membangun banyaknya boneka yang menyerupai turis-turis yang berkunjung ke wilayah pegunungan Colorado. Ya, tapi di samping itu dia memasang bahan peledak yang cukup banyak untuk bisa mematikan makhluk itu. Setelah selesai, dia pun akhirnya pergi bersama rekan-rekannya memasang boneka-boneka itu yang diyakini itu adalah habitat dari makhluk tersebut, alias dia mencari tempat-tempat yang sekiranya ada makhluk itu yang meninggalkan jejak berupa longsoran yang mungkin masih baru atau mungkin ya masih baru banget dia habis meluncur atau gimana. Pokoknya dia mencari tempat yang ada makhluk tersebut hingga akhirnya dia ketemu. Setelah ditemukan seekor makhluk Butler ini, dia pun akhirnya memasangi boneka tersebut dan kemudian menunggu makhluk itu hingga dia merasa lapar. Benar saja, boneka-boneka tersebut membuat makhluk itu turun dari pegunungan hingga meluncur dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya makhluk itu menelan boneka tersebut. Tak berselang lama, ya seperti biasa, seorang penjaga hutan dengan cepat langsung mengaktifkan peledak tersebut dan akhirnya menghancurkan makhluk tersebut. Dan ya singkat cerita, makhluk tersebut hancur total dan menyisakan banyaknya beberapa bagian yang menurut laporan yang kami dapatkan gara-gara ledakan tersebut. Jadinya makhluk di sekitaran hutan itu, terutama para burung elang, mendapatkan persediaan makanan yang cukup pada musim itu. Ya aku nggak tahu juga sih datanya. Jadi ini terjadinya kapan? Oke, mari kita bahas bagaimana apakah makhluk ini beneran ada atau hanyalah halusinasi. Ya, jawabannya kita tidak bisa mengkonfirmasi ya, walaupun ada beberapa bukti dan kesaksian, tapi malahan terkesan ini adalah legenda urban dari wilayah Colorado. Jadi belum bisa dipastikan apakah makhluk ini beneran ada atau tidak. Jadi belum ada konfirmasi terkait bukti jelas, walaupun ada beberapa laporan dari orang-orang yang tadi saya sebutkan dan penjaga hutan sekalipun juga tidak bisa dikonfirmasi karena tidak ada bukti tertulis ataupun bukti foto tertulis, hanya beberapa ilustrasi dan cerita rakyatnya setempat itu. Tapi kemungkinan ya mungkin ada, tapi juga kita tidak bisa pastikan. Ini masih menjadi misteri ya. So, itu tadi pembahasan Seismik Butler. Jika kalian punya kritik dan saran atau ingin menambahkan informasi, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, see you next time.
Goodbye.